pergilah bersama dengan Yesus terus. Shalom. Lagu lainnya kurang semangat nih. Shalom semuanya. Selamat malam. Lagi kabarnya malam hari ini ada sukacita, ada semangat. Oke, semangat walaupun hujan ya Kak Nixon. Pak Ketua BEM harus tetap semangat untuk ikut talk show. Benar sekali Kak Putra. Biasanya kalau hujan-hujan kayak gini tuh enaknya tidur. Tarik selimut kan. Tadi ada yang mau tarik selimut, mau tidur, nggak mau ikut talk show. Tapi harus tetap semangat. Ya kan Ketua BEM? Benar sekali Kak Putra. Teman-teman, malam hari ini kita berkumpul dengan suasana yang berbeda. Bersyukur kalau ada ide baik dari teman-teman BEM tahun ini. Tapi mau tanya dulu Kak Milson, sebenarnya tujuan diadakan talk show ini apa sih? Biar teman-teman semua tahu. Oke, jadi pasti kita mengadakan talk show ini pasti ada tujuannya. Jadi tujuan dari talk show ini teman-teman yaitu memberikan pemahaman dan juga inspirasi bagi kita mahasiswa teologi. Bagaimana sih strategi untuk menjalankan misi, apalagi kita lihat bahwa dunia berubah, ada banyak hal yang berubah, terutama kita melihat ada kemajuan teknologi dan juga perubahan dinamika sosial yang kekinian yang sangat berbeda dengan zaman dahulu. Jadi kita butuh apa nih sehingga ada talk show malam hari ini? Butuh sesuatu yang relevan, butuh sesuatu yang mengubah buku, butuh sesuatu yang menginspirasi supaya kita tetap semangat bermisi di tengah dunia yang semakin berubah. Berikan tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, kita mau mulai rangkaian acara malam hari ini. Mari sebelumnya kita mau bernyanyi bersama bagi Tuhan. Kita nyanyikan pujian. Ya, kita sama-sama menyanyikan pujian dari himnos nomor 328 Kirim Terang. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kasih Tuhan, malam hari ini acara kita spesial karena didatangkan langsung dari negeri yang jauh, dari Korea. Nah, saya akan memperkenalkan pada kita narasumber kita yang pertama, ada Pendeta Kim Jayong MTH. Berikan tepuk tangan dulu. Nah, ini dia. Ya. Jadi Pak Kim ini sekarang jabatannya apa teman-teman? Ketua STT Salem dan pernah melayani di Gereja Mel Korea Selatan. Menyelesaikan studi S1 di Gyeongnam University Korea Selatan dan MDiv juga Magister Teologi bagian misi di Korean Theological Seminary Korea Selatan. Dan sekarang Pak Kim menjadi misionaris di KPM untuk Indonesia secara khusus melayani di STT Salem. Kita panggil langsung Pak Kim untuk maju ke depan. Iya, kita juga memiliki narasumber yang kedua yang jauh-jauh dari Korea juga, yaitu ada Pendeta Park Kijun. Mari beri tepuk tangan untuk pendeta. Oke teman-teman, apa sih jabatan dari Pak Park? Pak Park adalah sebagai dosen kita di STT Salem dan juga salah satu misionaris dari KPM. Kemudian kita juga lihat bahwa sebelumnya
Pak Park melayani di gereja Senmul di Korea. Kita melihat bahwa Pak Park sudah S1, sudah menjalani pendidikan di mana dia S1 di Gangnam University seperti Pak Kim juga tadi. Gangnam Style, Gangnam. Gangnam, oh sorry. Jurusan kesejahteraan sosial, dan juga sudah mengambil S2 di Korea Theology Seminary, fokus pada studi biblika. Kita beri tepuk tangan lagi sekali lagi. Dipersilahkan untuk maju ke depan. Kita mulai ya Pak. Oke. Jadi yang bagian pertama ini teman-teman, kita akan mendengarkan tentang dasar dan juga tantangan misi di era modern. Tujuannya adalah supaya membuka wawasan kita tentang semangat misi yang melandasi gereja modern saat ini, juga relevansinya bagi kita semua. Pertanyaan pertama mungkin ke Pak Kim dulu, kalau Pak Park ada tambahan bisa. Yang pertama itu, gereja-gereja di Korea itu kan Pak dikenal sangat masif dan aktif dalam misi. Banyak yang terjun ke dalam berbagai negara termasuk di Indonesia. Jadi yang kami mau tanyakan adalah, apa sih Pak rahasia utama di balik semangat misi itu? Dan juga bagaimana hal itu bisa menginspirasi gereja di Indonesia? Terus yang terakhir mungkin ini yang agak penting ya malam ini, bisa spill sedikit kenapa Pak Kim bisa terjun ke dunia misi, begitupun dengan Pak Park. Selamat malam saudara-saudara, Shalom. Terima kasih melalui kesempatan ini kita bisa belajar bersama-sama mengenai misi maupun strategi misi untuk pelayanan ke depan kita, kehidupan kita masing-masing. Tadi ada pertanyaan dari saudara Alfa, salah satu penyebab negara Korea bisa maju dan begitu aktif dalam mengutus misionaris ke seluruh dunia, karena itu negara Korea sendiri memang ada sesuatu yang karakter yang khusus. Memang namanya manusia, kalau yang menerima sesuatu, kalau ada merasa hutang, pasti dia mau mengembalikan. Kalau salah satu karakter orang Korea itu, kalau menerima sesuatu, dia harus kembalikan semua. Apa saja yang menerima, misalnya sudah diterima sebuah pemberian dari tetangga dengan piring, di atas piring dia membawa mangga. Kalau begitu orang Korea nanti dikembalikan piring, tidak boleh kembalikan piring dengan kosong. Harus ada sesuatu yang pemberian itu membalaskan. Ini salah satu karakter orang Korea. Ketika orang Korea dengar kabar Injil melalui misionaris-misionaris dari Amerika, dari Australia, dari Kanada, orang percaya semua itu merasa sebuah beban, hutang rohani. Kami telah menerima yang spesial berkatnya dari orang-orang dari jauh dari Amerika itu. Jadi ada semacam ini beban hutang. Ini salah satu alasan orang Korea begitu aktif untuk penginjilan itu. Bahkan mengutus banyak misionaris. Itu sekarang selain Amerika Serikat, yang paling banyak mengutus misionaris itu rank keduanya Korea itu, Korea. Begitu banyak, negaranya kecil, tidak ada sumber alam. Kalau berbanding dengan Indonesia, sumber alamnya miskin sekali di Korea ini. Tetapi di tengah-tengah ini perkembangan iman Kristiani, sambil ini perkembangan ekonomi. Ini bisa menjadi sebuah macam itu yang perkembangan misi itu. Perkembangan ekonomi sambil ada perkembangan rohani yang begitu pesat. Begitu pesat, luar biasa itu. Ini salah satu alasannya juga ada di situ. Karena kalau berbanding dengan Indonesia, Indonesia ada banyak suku.
ada tanggapan orang masing-masing berbeda dari antropologis. Itu mereka mengatakan Indonesia sendiri 300 suku lebih. Ada itu yang ada tanggapan dari itu ahli antropologis, mereka itu mengatakan bahwa juga itu 700 suku ada di Indonesia itu. Banyak suku, banyak bahasa daerah itu. Kemudian banyak kebudayaan masing-masing itu. Banyak itu pulau-pulau itu. Tapi kekuatan Korea itu satu suku, satu negara, satu tanah yang besar, kecil itu. Jadi begitu cepat bisa berkembang, juga itu karena satu bahasa, satu budaya. Tadi termasuk karakter orang Korea. Kalau menerima sesuatu, mereka harus itu yang membalaskan. Ini termasuk balas dendam juga sama itu. Ini bahayanya, memang salah satu karakter itu. Kalau menerima itu yang dendam, dia mau balas dendam 2 kali lipat. Ini memang sedikit yang saya itu guyonan itu. Ada karakternya di situ. Lalu ada beberapa ini masa di Korea ada itu KKR besar. Kalau di Indonesia daerahnya terlalu luas. Kalau seperti Pak Dr. Stephen Tong, dia itu yang semangat, dia itu memberitakan Injil, dan ada itu KKR di mana-mana. Memang itu banyak orang dipengaruhi, tapi tidak seperti di Korea. Kalau Korea zaman dulu, mereka itu yang menjadi satu karena satu budaya, satu bahasa, satu mirip-mirip karakternya. Makanya terjadi kebangunan rohani begitu luar biasa. Ada KKR Billy Graham di Seoul, begitu luar biasa yang terjadi, banyak orang bertobat. Selain itu ada beberapa kali yang ada yang KKR yang begitu besar juga di daerah-daerah masing-masing. Begitu ini menyebabkan gereja Korea berkembang. Kemudian gereja Korea menyadari bahwa tujuan gereja itu apa? Untuk dirinya sendiri? Untuk apa? Jelas belajar dari Alkitab itu adalah melakukan amanat agung. Itu yang bisa menjadi sebuah inspirasi dan kekuatan gereja Korea bisa mengutuskan banyak misionaris. Kalau ini di belakang tidak ada perkembangan ekonomi, susah. Tadi saya bilang di Korea itu tidak ada sumber alam selain air minum yang jernih. Kalau air minum yang minum yang paling jernih di seluruh dunia, salah satunya Korea itu. Beda dengan negara-negara yang lain. Selain itu tidak ada sumber alam yang lain. Tapi yang kuatnya itu apa? Sumber daya manusia. Penduduknya tidak begitu besar, tapi sejak menerima Injil Kristus, orang Korea itu ada semangat. Apa? Itu untuk mendidik anak. Pendidikan. Jadi sumber daya manusia itu begitu kuat. Ini salah satu yang bisa kekuatan untuk misi itu. Sumber alam tidak ada, tapi perkembangan ekonomi dengan SDM ini. SDM. Bukan hanya itu jumlah penduduk, SDM ini orang-orang yang berkualitas untuk melakukan berbagai macam profesi gitu loh. Itu yang bisa menjadi sebuah kekuatan gereja Korea bisa cepat berkembang. Itu ujung-ujungnya karena menyadari tujuan gereja, maka bisa mengutus banyak. Di situ plus, maaf ya, mungkin yang bisa tambah. Plus ada semangat zaman itu. Sekarang memang agak turun semangat untuk pemuda-pemudi yang begitu berkomitmen. Karena sampai sekarang setiap libur, kalau setiap libur semester ada KKR atau camp pemuda. Setiap gereja, setiap yang ada itu.
Di situ banyak, di dalam camp pemuda banyak orang bisa berkomitmen mau melayani Tuhan. Berbagai macam profesi. Jadi di antara berbagai macam profesi ada misionaris juga ada di situ. Ini bisa menjadi semacam kekuatan untuk misi di gereja Korea itu. Mungkin Papak bisa menambahkan. Masih ada yang Pak Kim belum jawab. Mungkin sedikit lagi, Iya. beberapa detik untuk Pak Kim jawab. Iya. Bisa spill sedikit. Tadi kan SDM banyak, Iya. bagus, berkualitas. Terus ada banyak pilihan profesi di Korea. Tapi kenapa Pak Kim pilih jadi misionaris? Itu yang belum Pak Kim spill buat audiens kita. Saya jelas satu kata saja, panggilan Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Pak Kim, teman-teman. Panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan. Itu yang begitu penting. Saya menjadi misionaris bukan kemauan saya. Kalau kemauan manusia sendiri, saya sama sekali tidak pernah berpikir Indonesia. Mending saya mau ke Amerika gitu. Nah. Lebih besar ya Iya, Pak. mau di Amerika itu, bukan di Indonesia, tapi ada panggilan Tuhan. Kalau kesaksiannya panjang lebar, mungkin nanti di kelas mau dengar kesaksian saya bisa. Oke Pak, terima kasih. Iya. Sekarang kita dengar dari Pak Park. Mungkin Pak Kim sudah menjelaskan cukup. Tapi saya mau tambahkan sedikit. Ini Tadi Pak Kim bilang ada banyak KKR. Ya. Tapi setiap KKR berdasarkan dengan firman Tuhan dan doa. Jadi KKR berarti jemaat Korea fokuskan pada firman Tuhan atau sangat mau mendengarkan firman Tuhan dan mereka melalui berdoa mereka mau mengenal hati Tuhan. Jadi gereja Korea sangat dikenal dengan doa subuh dan doa malam dan doa puasa. Sebagai pendeta, saya melayani di gereja Semul sebagai pendeta, sangat sulit. Kesulitan yang saya yang mengalami adalah setiap pagi saya bangun dan pergi ke gereja dan sadar tidak sadar saya berdoa sambil antuk ya. Tapi itulah untuk semangat misi dan mengenal hati Tuhan dan mau mendengar firman Tuhan seperti itu. Terus saya mau menyampaikan berbicara tentang satu hal lagi. Fokus utama kita bukanlah berapa banyak misionaris yang dikirim oleh Korea. Memang negara Korea itu ranking 2 untuk mengutus misionaris. Tapi kita sedang di Indonesia. Jadi kita harus bertanya, bagaimana dengan kita di Indonesia? Negara Indonesia atau jemaat Indonesia masih bermisi atau tidak? Ya, saya ada teman dari Filipina. Ya. Dia berkata bahwa kami bukan bangsa yang kaya, tetapi kami memiliki Yesus yang kaya. Ya. Jadi kita harus bermisi dan bersemangat untuk misi. Ya, itu saja. Iya. Terima Itu kasih. sebabnya kita adakan talk show malam ini, berharap nanti muncul misionaris-misionaris baru. Amin ya Pak. Ya, Tepuk tangan dulu buat semua, biar semangat sedikit. Nah. Saya masih belum. Ya, belum spill. Belum Ya. spill kenapa Bapak bisa tinggalkan gereja Semul terus datang ke Salem melihat muka-muka yang itu saja tiap hari. Saya juga sama. Kenapa saya menjadi misionaris? Karena panggilan Tuhan. Amin. Tapi kenapa saya datang ke Indonesia? Karena panggilan Pak Kim. Itu saja. Panggilan Tuhan plus panggilan Pak Kim. Berarti Tuhan pakai Pak Kim, Pak Par. Ya. Tuhan memakai Benar sih, saya. Tuhan, iya. Kalau saya, Tuhan memakai Pak Hong. Pak Hong memanggil saya. Nanti Gitu. tidak tahu Tuhan mau pakai Pak Par untuk Iya, siapa lagi Pak. iya. Kita doakan yang terbaik. Tuhan memang panggilan Tuhan tidak secara langsung dari langit itu. Tuhan pasti memakai jalurnya dan salurannya itu. Amin. Terima kasih Pak. Iya. Dari Mecon,
Oke, terima kasih penjelasan dari Pak Park juga Pak Kim tadi mengatakan bahwa tugas gereja adalah menjalankan misi Kristus, di mana kita telah diberikan amanat agung, yaitu Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 sampai 20. Namun di sini timbul pertanyaan bagi, terutama saya akan menanyakan kepada panelis yang kedua, yaitu Pak Park. Nanti akan mungkin ada tambahan dari Pak Kim, boleh ditambahkan. Jadi pertanyaannya adalah, menurut Bapak bagaimana amanat agung yang terdapat dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 sampai 20 dapat dimaknai secara relevan di zaman modern tanpa kehilangan maknanya yang asli? Mungkin bisa dijawab oleh panelis yang kedua. Ya, menurut saya perintah pergilah itu tidak berubah, hanya caranya yang berubah. Ketika Yesus berkata pergilah, ini bukan berarti berpindah tempat secara fisik, tetapi juga berarti masuk ke dalam dunia dengan membawa terang Injil. Dulu misionaris naik kapal dan pergi ke luar negeri dan dengan paspor dan macam-macam. Tapi sekarang ladang misi baru ada di dunia digital. Ya. Karena kita sudah sangat pintar menggunakan SNS, Facebook. Ya, saya bertemu mahasiswa Salem secara online juga bisa seperti itu ya. Tapi ini amanat agung adalah membuat murid, bukan sekedar membuat program. Jadi Yesus tidak berkata, buatlah banyak acara atau perbanyak gedung gereja, melainkan jadikan semua bangsa muridku. Jadi ketika kita masuk ke dalam istilah dunia digital, kita harus esensinya tidak berubah. Esensinya adalah Injil. Jadi melalui Facebook atau SNS, kita harus kita bisa mendekati orang-orang yang belum mengenal Yesus, tetapi ini hanya alat saja, ya, alat saja. Karena setelah itu kita harus membuat pertemuan secara face to face. Ya. Jadi kita bisa mendekati orang yang belum mengenal Yesus melalui online, tapi cuma menggunakan sebagai alat saja. Setelah itu kita harus on-site. Ya, Ya. on-site, ya, face to face, ya, muka dengan muka. Itu saja. Oke, kita telah mendengarkan penjelasan dari Pak Park bahwa kita diberikan media sosial atau teknologi sangat canggih untuk menjadi alat kita dalam penginjilan. Tetapi selanjutnya kita tinjau dengan pertemuan secara langsung. Sekarang mungkin ada tambahan dari Pak Kim mengenai hal itu. Saya sangat setuju mengenai pendapat Pak. Itu dunia sejak dunia jadi, ini perubahannya terus menerus sampai sekarang. Besok lagi akan berubah. Sistem juga akan berubah, teknologi juga akan berubah. Cuma beberapa tahun yang lalu tidak ada topik ChatGPT. Sekarang itu muncul lagi ChatGPT itu. Jadi dunia akan berubah lagi itu. Maka kita perlu yang belajar sekarang yang berubah. Wah, kita tidak perlu berubah. Jangan yang memikirkan seperti itu. Kita harus belajar perubahan. Sekarang dunia bagaimana berubah, kita harus belajar. Ada sebuah itu peribahasa, orang yang membuat perubahan, dia bisa menguasai dunia. Orang yang membuat perubahan, dia bisa menguasai dunia itu. Sekarang arahnya ke sana itu. Selain firman Tuhan, kita harus siap untuk belajar perubahan. Kemudian selain firman Tuhan,
Apa yang kita perlu berubah harus memikirkan. Jadi cara penginjilan juga sama. Ini era digital, era medsos ini. Begitu alat-alat yang canggih bisa menggunakan pendekatan yang begitu luar biasa daripada itu zaman dulu. Kalau zaman dulu harus itu ketemu on site. Wajah dengan wajah saja bisa itu menyampaikan. Tapi sekarang di sini, di Indonesia, tapi seluruh dunia bisa nonton melalui HP ini. Ini secara luar biasa itu. Jadi dengan perubahan itu, bagaimana kita bisa belajar dan menggunakan ini untuk mengabarkan Injil dan juga memakai sebagai sarana dan metode dan ini yang bisa menggunakan semaksimal mungkin. Ini salah satu tugas kita. Masih itu proses, ada sebagian yang bisa belajar dan juga bisa memperkembangkan hal itu bagaimana bisa menggunakan ini metode ini, alat ini untuk pendekatan penginjilan seperti itu. Namun demikian tadi Pak Pak sudah itu yang bicara bahwa intinya, esensinya berita firman Tuhan itu tidak berubah, pergilah. Tadi bilang onsite dan online, pergilah. Online pun kita perlu pergi. Bukan untuk nonton porno, pornografi. Pergi untuk apa? Mengabarkan kabar baik. Pergi ke online, bukan untuk belanja saja itu. Kita perlu yang di situ. Banyak hal yang kita kreatif, kita bisa membuat. Sekarang di Salem pun ada itu tenaga IT membuat itu live streaming dan upload itu yang banyak konten-konten itu. Ini sangat bagus itu. Ini bisa, ini semacam proses untuk belajar perubahan dunia ini dengan pemikiran bagaimana kita bisa semaksimal kita menggunakan alat yang sudah ada gitu, sudah ada. Dari saya demikian. Jadi pergi tapi Iya. pakai alat yang sudah Tuhan izinkan tersedia juga Iya, di betul. tengah perubahan dunia yang masif Iya, ya betul, Pak. betul. Oke, Iya. luar biasa jawaban. Tapi saya mau tambahkan, kita harus ingatkan bahwa apa namanya, pergilah, jangan nunggulah atau nontonlah. Betul betul. Ya, harus kita pergilah. Ya. Nah. Harus aktif. Dari situ saya lihat tantangan sih Pak. Iya. Benar nggak Milson? Jadi tantangan yang pertama itu yang saya lihat ya Pak, dari Pak Par tadi sudah kasih tahu kalau lebih banyak nunggu. Padahal Tuhan sudah kasih kita banyak sekali alat supaya kita bisa pergi. Iya. Mungkin Pak Kim sama Pak Par ada lihat lagi tantangan lain selain tantangan yang saya lihat untuk kita bisa menggunakan secara efektif apa yang sudah Tuhan beri supaya Injil itu tetap relevan bagi semua orang dan misi tetap dijalankan di tengah dunia yang terus berubah ini. Mungkin ada tantangan lain yang Pak Kim dan Pak Par lihat lagi selain yang tadi disampaikan. Memang itu tadi pertanyaannya itu berkait dengan apa ya? Tadi, tantangan. Dari perubahan ini dan juga misi. Dasarnya semua orang tidak suka perubahan sebenarnya. Kalau tidak ada keuntungan, ini natur manusia ini tidak suka perubahan. Kalau misalnya sekarang Hendra duduk di situ bangkunya, ayo Hendra, tolong pindahkan tempat lain, yang bangku yang lain. Oh dia sudah itu tempatkan, ayo dipindahkan. Dia itu memang bisa dipindahkan tapi nggak enak. Karena saya sudah aman, nyaman. Nyaman. Iya, nyaman. Buat apa saya berubah gitu loh. Ini memang salah satu natur manusia itu. Tapi kenapa kita perlu berubah untuk memberitakan Injil ini? Intinya tidak berubah, tapi metodenya harus berubah. Karena jauh berbeda dengan zaman dulu dengan zaman sekarang itu. Keadaannya dan orang-orang yang minat dan orang-orang yang sekarang perhatiannya itu sangat berbeda dengan zaman dulu. Itu memang salah satu yang kita perlu melakukan. Ini tantangannya tadi yang bilang tidak mau berubah. Memang satu bagian hati mau berubah tapi tidak tahu perubahan apa.
rasa ada resiko di dalam perubahan. Itu yang bisa menjadi salah satu tantangan susah untuk mengubahkan sesuatu. Tapi berani, kalau ini perlu, tidak itu melenceng dari kebenaran, berani yang perlu itu melakukan. Itu salah satu poin ini yang bisa maju Injilnya, atau ini stagnan Injilnya. Itu yang tergantung di situ. Ya. Jadi saya dapat satu mindset nih kayaknya. Iya. Mungkin. Jadi kenapa jadi tantangan? Karena mungkin kita lihat perubahan sebagai tantangan, bukannya lihat perubahan itu sebagai media untuk memberitakan Injil. Jadi perubahan itu adalah alat supaya Injil diberitakan, terus diberitakan gitu ya Pak Hakim, kalau misalnya dilihat dari mindset misi sepertinya. Tapi karena kebanyakan orang sekarang melihat perubahan juga sebagai tantangan dan juga melihat resikonya, sehingga banyak orang tidak menggunakan perubahan untuk misi, tapi malah melihat perubahan sebagai tantangan untuk bermisi, sehingga sulit untuk menggunakan perubahan yang ada demi Injil terus diberitakan. Luar biasa. Tepuk tangan buat jawaban Pak Hakim dan Pak Par. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian kedua, santai saja. Masih sanggup, masih mau dengar paparan dari panelis kita? Masih semangat? Oke. Lanjut Kak Wilson. Oke, kita sangat bersyukur kita telah mendengarkan jawaban dari narasumber kita bagaimana tantangan dalam bermisi. Sekarang kita masuk bagian kedua, yaitu strategi dan inovasi dalam misi. Tadi sudah dijelaskan bagaimana di dunia digital ini kita menggunakan alat media sosial untuk kita dapat menginjili. Sekarang saya mau bertanya secara spesifik, bagaimana ini kepada panelis yang kedua, kepada Pak Park, apa sih bentuk pendekatan kontekstual yang efektif untuk menjangkau generasi milenial atau Gen Z saat ini? Gen Alpha yang punya cara pikir dan gaya hidup yang berbeda, yang mungkin berbeda dengan zaman Bapak. Dan sangat ada banyak perubahan kita lihat pada anak-anak muda saat ini. Mungkin bisa dijawab. Saya berpikir tentang hal ini beberapa hal. Kalau gereja Postbay Salem, ya, gereja Postbay Salem itu mengadakan Sports Day. Ini salah satu sangat menarik dan bagus untuk menjangkau generasi berikutnya. Karena mereka lebih mudah untuk mendekati atau ikut gereja, tapi soalnya mereka tidak mau beribadah, cuma main volley dan ya setelah olahraga saja ya. Tetapi itu salah satu sangat bagus untuk cara pendekatannya. Terus yang gereja Semul yang mengutus saya itu di atas gedung gereja Semul ada lapangan futsal. Jadi ketika saya melayani remaja, saya sering-sering mengajak, ayo main futsal aja. Setelah ibadah, ya mereka main futsal. Tapi mereka tidak berfokus pada futsal, bukan ibadah, tetapi mereka senang ya ikut futsal. Ini salah satu cara strategi untuk pendekatan kepada mereka. Tapi lebih pentingnya setelah itu, karena kita mendekati pada generasi bukan hanya main-main saja. Setelah itu, setelah selesai futsal, saya mengajak, ayo kita berdoa bersama. Terus mendengar pokok-pokok doa mereka, kita mendoakan untuk mereka, dan setelah itu, ayo kamu bisa melayani waktu ibadah sebagai penyanyi atau ya bisa belajar piano seperti itu, supaya kami memberi kesempatan untuk mereka bisa melayani dalam ibadah, supaya mereka lebih tahu. Jadi ini salah satu cara pendekatannya kepada mereka. Oke, tadi kita telah mendengar bagaimana pendekatan. Saya bisa menyimpulkan bahwa salah satu pendekatan yaitu memberikan program-program bagi generasi muda ini, apa yang menjadi kesukaan mereka, talenta mereka, untuk mereka mau mengikuti ibadah. Namun memang ada banyak tantangan seperti yang dikatakan, bahwa mereka hanya fokus pada program itu saja
dan mereka tidak mau mengikuti ibadah. Mungkin itu salah satunya, tapi juga sudah dijelaskan bahwa kita harus memfollow up mereka. Jadi kita harus tetap mengajak mereka berdoa. Mungkin juga dengan adanya kita kunjungan kepada mereka dan mengajak mereka beribadah ke gereja. Tapi mungkin ada jawaban tambahan dari Pak Kim, silakan. Akhir-akhir ini ada seorang pendeta yang terkenal di Korea, itu dari sinode kami sendiri ya, ada pendeta yang muda. Dia itu terbitkan sebuah buku yang baru, itu adalah pendeta yang suka besuk. Pendeta yang suka besuk. Besuk, ya, visitasi itu jemaat Pak Pandi maksudnya. suka besuk, Pak. Iya. Pak Pandi suka besuk. Oh gitu ya, iya. Dia setiap hari itu dia besuk jemaat, mulai pagi sampai malam. Satu hari full, Pak. Ya, 1 hari full itu. Dia itu 365 hari dia besuk jemaat. Kalau jemaat yang aktif, dia memang besuk, tapi daripada jemaat yang aktif, jemaat yang non aktif, agar bisa mendorong mereka. Tapi cara besuk itu yang penting sekali itu. Apa? Makan bersama. Aduh. Minum kopi. Besuk plus. Ya, santai-santai. Itu agar bisa membuka hati. Bukan yang suasana yang kaku. Pokok tuanya apa, Pak? Ini bukan itu. Cuma itu obrol-obrol biasa itu. Kalau di lingkungan Indonesia ada banyak kafe. Di mana ada banyak kafe yang murah, juga ada itu. Ayo kita minum kopi, ayo duduk-duduk nongkrong. Kalau malam-malam di depan museum itu yang Brawijaya, di situ ada banyak tempat nongkrong, duduk-duduk nongkrong, minum teh, minum kopi, itu murah, itu 5.000, bisa itu sepanjang malam, bisa ngobrol-ngobrol. Di situ bisa curhat, bisa dengar, lalu nggak usah di situ langsung, kalau Tuhan mengizinkan, Roh Kudus mengizinkan bisa berdoa, tapi cuma dengar saja. Karena masa muda ini mereka susah untuk mengungkapkan secara face to face itu. Mereka itu lebih gampang mengungkapkan di dalam SNS itu yang medsos gitu. Maka bisa membuat suasana ini sesama. Kalau mereka sungkan ketemu dengan seperti saya itu, sudah itu usianya sudah 50 atas, mereka nggak mau. Tapi pemuda suka pemuda, remaja suka remaja, bermain-main nongkrong, membuat suasana nongkrong itu bisa membuat sebuah komunitas. Awalnya tidak boleh kelihatan, oh ini untuk gereja, bukan itu. Cuma Pendekatan. ya, pendekatan dan mengangkul hati mereka ini. Satu saat mereka mengalami kesulitan, pasti meminta doa. Satu saat pas sakit, atau gagal ujian, atau yang ini sudah itu putus pacar, seperti itu, mereka bisa datang itu curhat. Ini bisa menjadi sebuah momen yang bagus untuk itu mengangkat mereka itu. Ini salah satu pendekatan caranya seperti itu, ada banyak ya. Oke, terima kasih Pak Kim. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Kim dulu dan Pak Park. Oke teman-teman, ini menjadi pelajaran penting bagi kita, apalagi kita sebagai mahasiswa teologi akan terjun dalam pelayanan. Betul. Pasti ada banyak jemaat kita, ada banyak anak muda yang akan kita layani. Apalagi kemajuan teknologi membuat mereka mungkin malas ke gereja dan sebagainya. Ini adalah strategi yang bagus untuk kita lakukan. Kita besuk atau kita juga mengajak dengan apa yang mereka sukai, seperti yang dikatakan Pak Park tadi. Pintar-pintar lihat situasi ya Pak. Iya. Tadi kata Pak Benar Kim, sekali. ajak keluar, makan, minum. Pak Kim bilang Pak Kim sudah umur 50 tahun, nggak mungkin mereka suka untuk ngobrol. Tapi saya Iya. pikir anak-anak di Indonesia kalau pikir, oh dengan orang Korea mungkin bisa dipertimbangkan. Iya, lah. betul. Oke, Ya. sekarang tadi kita sudah berbicara tentang yang general, tentang secara umum. Bagian ketiga ini kita akan masuk ke bagian yang lebih pribadi dan lebih
relevan untuk kita sebagai mahasiswa teologi yang ada dalam komunitas gereja dan siap untuk melayani. Nah, pertanyaan yang berikut nih Pak, pertanyaan yang ketujuh adalah sekarang itu Pak Kim dan Pak Park lihat ya kalau banyak orang buat komunitas-komunitas kecil, cell group untuk bertemu seperti tadi yang Pak Kim bilang juga. Di gereja juga ada yang namanya KTB, bahkan di STT Salim sendiri pun ada KTB, kelompok-kelompok kecil. Nah, kalau kita hubungkan dengan misi, pertanyaannya adalah Pak, di tengah kesibukan dan kehidupan urban, kehidupan kota-kota besar dan kehidupan yang semakin sibuk di desa pun sekarang karena kemajuan akhirnya jadi semakin sibuk. Apakah cell group atau kelompok kecil ini masih relevan untuk misi dan pertumbuhan iman? Kalau misalnya masih relevan, bagaimana cara supaya menjadikan cell group dan kelompok-kelompok kecil yang kami semua ada dalamnya bisa jadi efektif untuk Injil? Gitu, Mungkin bagian itu Pak Pak lebih pengalaman daripada Oke, saya siap, itu Pak di Park. dalam pelayanan gereja. Dalam kesibukan hidup dan gaya hidup perkotaan, persekutuan kecil atau kelompok kecil Kelompok masih kecil, sangat efektif. Ya, saya kira sangat efektif. Tapi bagaimana caranya kita membentukkan kelompok ini? Iya betul Ya, Pak, supaya lebih efektif dalam pelaksanaannya untuk misi, bukan sekedar kumpul gitu Pak. Maka saya memperkenalkan model apa istilahnya gereja rumah itu 가정교회를 뭐라? 셀 처치. 셀 처치, ya, 셀 처치. Itu kelompok itu di Kecil. dalam rumah mengadakan pertemuan dan tapi bukan persekutuan. mengadakan persekutuan tapi tidak berbicara tentang Alkitab atau tidak berbicara tentang kegiatan di dalam gereja. Cuma mereka Ya, sharing dan tentang kehidupan sehari-hari saja. Masalah Dan masalah mereka dan menghibur mereka dan di dalam komunitas gereja. Tetapi kelompok ini tujuannya adalah mengajak VIP, very important person, yang belum mengenal Kristus. Jadi mereka juga diundang dan mereka ikut persekutuan dan mereka rasa sangat hangat dan dibantu dan Merasa diterima begitu ya Pak, merasa kembali ke rumah. diterima oleh mereka. Jadi setelah itu mereka sangat membangun hubungan yang intim. Mereka mengajak, ayo kita pergi ke gereja atau ayo coba ikuti ibadah. Ini sangat bagus dan efektif. Secara cara proses ini mereka ikut ibadah dan setelah itu mereka ikut latihan di gereja. Ya, jadi melalui kelompok gereja itu memakai kelompok untuk memberitakan Injil seperti itu. Dari church cell tadi, Iya, tadi kemudian dibawa ke gereja begitu ya Pak. Iya ya. Jadi biasanya orang-orang yang belum mengenal Kristus ikut ibadah dulu, terus mereka ikut kelompok. sel Tapi apa namanya ini sunso berbalik itu. perluan. Jadi susunannya kalau gereja-gereja yang biasa itu mereka itu mengundang jiwa yang baru ini ibadah dulu, kemudian mereka lanjutkan ada ikut kelompok sel gitu ya. Tapi ini sistemnya beda itu, susunannya beda. Kelompok sel dulu, kemudian lama-lama dia sudah itu hatinya setelah itu terbuka kepada Tuhan, bisa mengajak ikut ke gereja seperti itu. Maka ini semacam kesempatan untuk penginjilan untuk orang-orang yang belum mengenal. Pentingnya di situ dalam kelompok sel itu team leader, dia itu sangat perlunya dia mengorbankan diri untuk membuka rumah sendiri, persiapan untuk Persekutuan nanti, persekutuan perjamuan seperti itu. Ini makanya tim leader ini sangat penting
ya, tim kelompok sel ini. Dia itu sangat pengorbanan dan ramah dan memperhatikan jiwa-jiwa seperti Ya, itu. aturan kelompok, aturan dalam kelompok ini yang paling penting adalah makan bersama. Jadi tim leader harus membuka rumahnya dan mengajak mereka ke rumahnya, terus menyediakan makanan. Ini yang sangat Makanya mengubah. kalau dalam persekutuan tadi yang saya bilang itu untuk generasi baru maupun yang sudah tua pun, kalau kita makan minum bersama ini suasananya berubah. Kalau tanpa makanan, tanpa minuman, berbicara panjang, waduh capek, nggak mau lagi gitu. Ini salah Besok-besok satu. diajak nggak datang lagi. Iya betul itu. Makanya KTP saya tujuannya adalah ya. Maka penting sekali. Tuhan Yesus juga itu. Setiap kali Tuhan Yesus juga ada perjamuan dengan murid-murid Yesus itu. Salah satu yang poin yang penting makan bersama gitu. Ya. Baiklah. Oke, terima kasih Pak. Sangat kita sudah mendengarkan jawaban dari panelis kita, kedua panelis kita. Sekarang saya mau bertanya nih, kan kita lihat bahwa semua orang itu dipanggil untuk memberitakan Injil. Orang percaya di seluruh dunia itu adalah tugas tanggung jawab kita. Namun saya mau bertanya di sini, apa sih yang menjadi pembeda antara mahasiswa teologi dengan orang yang bukan sekolah di teologi seperti itu? Bagaimana strategi kita kami sebagai mahasiswa teologi yang harusnya kami lakukan ke depannya untuk dapat menjangkau jiwa, dan juga ya bagaimana kami tetap mengajak orang-orang mungkin orang jemaat kami untuk tetap setia kepada firman Tuhan. Yang jadi pembeda gitu Pak, spesifik. Jadi kan semua orang terpanggil untuk Iya. memberitakan Injil, itu kewajiban semua orang. Jadinya mahasiswa teologi jadi merasa, oh tugas semua orang, jadinya yang sedang mempersiapkan diri menjadi hamba Tuhan jadinya malas-malasan gitu loh Pak. Nggak serius karena merasa bahwa ini tugas semua orang, bukan cuma tugas kami. Jadi yang spesial dari kita yang dipanggil sebagai mahasiswa teologi dan dipersiapkan untuk melayani Tuhan ini sebenarnya apa, sehingga ke depan lebih semangat untuk betul-betul mempersiapkan diri untuk bermisi memberitakan firman Tuhan gitu Pak. Iya. Saya itu share pengalaman saya. Waktu saya komitmen mau menjadi misionaris itu, bukan waktu saya kuliah teologi. Saya itu waktu semester ke-4 itu kuliah sekuler. Jurusan saya kimia, bukan teologi ya, itu kimia itu. Tapi waktu saya mengikuti sebuah camp pemuda di situ, setelah dengar firman Tuhan, saya berkomentar kepada Tuhan. Waktu semalam itu dalam doa itu. Jadi semua orang ada tanggung jawab. Semua orang percaya ada tanggung jawab. Tanggung jawab yang utamanya itu apa? Ini amanat agung. Kecil maupun tua, semua itu. Muda maupun tua, semua itu sama. Ini amanat agung. Sampai mati pun kita memperhatikan untuk memberitakan Injil ini. Ini salah satu yang tugas yang utama bagi setiap orang percaya. Tapi dasarnya perintah ini bukan kepaksaan. Tadi saya sedikit menjelaskan ini kekuatan gereja Korea. Karena merasakan aku telah menerima kasih karunia yang begitu besar dan hebat. Ini merasa ini sebuah beban hutang kepada Tuhan. Karena dengan kasihnya, merasa kasihnya Tuhan yang begitu besar buat saya, jadi ini bisa memancarkan, mengerti ya ini, memancarkan, bukan hanya dipaksa itu menyampaikan, bukan, memancarkan. Karena tidak bisa tahan ini, karena aku telah merasakan begitu ucapan penuh bersyukur pada Tuhan dan penuh dengan anugerahnya memancarkan. Seharusnya setiap jemaat begitu. Tapi kalau di sini saudara-saudari, di sini semuanya ada panggilan yang khusus dari Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan itu. Apalagi hamba Tuhan itu memang kemarin juga itu dalam seminar Lipom ya.
ada dua macam itu yang penatua. Penatua yang pertama itu yang bisa mengembalakan, tapi penatua yang satunya itu untuk dipercayakan firman Tuhan. Firman Tuhan. Jadi kita ini harus menjadi ahli firman Tuhan, ahli Alkitab. Kalau kita membahas begitu dalam itu firman Tuhan, disitulah juga kita bisa mendapat firman Tuhan ini untuk apa? Firman Tuhan ini untuk hidup, menyelamatkan banyak orang. Yesus menjadi firman. Yesus Tuhan Allah sendiri mengutus anaknya yang tunggal untuk mengaruniakan kepada kita untuk mendapat keselamatan, tidak binasa, untuk tidak binasa gitu. Jelas itu. Jadi di situ ada panggilan khusus bagi kita sebagai mahasiswa untuk panggilan misi semua itu orang. Tapi di situ yang khusus kita harus menjadi ahli Alkitab dulu. Kemudian dengan ini spesifikasinya beda dengan awam. Jadi dengan semacam kemampuan demikian kita lebih lagi kuat untuk bisa menyampaikan Injil Kristus gitu. Betul, setuju sih Pak. Jadi Iya. dari mindset bahwa kita ini yang harus jadi ahli, Iya. kemudian yang harus lebih kuat untuk menyampaikan firman Tuhan dengan metode yang lebih baik, yang lebih tepat karena sudah belajar. Seharusnya kita punya semangat untuk terus membekali diri sehingga tidak malas-malasan dalam pembentukan sebagai mahasiswa teologi begitu ya. Iya betul. Iya. Betul sekali, ini jawaban penting buat kita semua ya teman-teman. Jadi kita di seminari bukan hanya menghindari tugas rumah, datang ke sini untuk menghindari kebiasaan yang lama, tapi ingat bahwa kita semua dibentuk untuk menyampaikan firman Tuhan secara efektif. Harus jadi ahli tadi kata Pak Kim. Iya. Jadi kalau misalnya kita keluar terus tidak jadi ahli, kita perlu ada sesuatu yang mengganjal dalam hati, apalagi tanggung jawab kita besar. Tuhan sudah kasih kita karunia yang begitu besar, tapi kita, apa yang kita lakukan untuk Tuhan? Kalau kita tidak keluar sebagai ahli setelah pembentukan di seminari, perlu menjadi pertanyaan yang besar bagi kita. Ini saya menambahkan satu. Kita harus menjadi ahli Alkitab. Tapi cuma itu pengetahuan saja itu pintar ahli Alkitab. Ini jadi kering, tidak ada hidup. Kalau mau hidup harus ada air. Air ini apa? Roh Kudus. Dengan tuannya itu. Ini sangat penting itu. Wah, saya pintar Alkitab tapi tidak ada tua, tidak ada itu yang kuasa Roh Kudus, ini kering. Tidak, memang ada bijinya, biji itu yang asli. Tapi tidak ada air, nggak bisa bertumbuh. Kemarin siapa yang khotbah ya, itu yang semacam Benih, itu ya, benih itu ya. Ini bisa itu bertumbuh secara misterius itu ya. Bisa berhasil karena kita sudah itu mempunyai yang ini, butir yang benar, biji yang benar, tapi tidak ada air, tidak ada sinar, tidak bisa bertumbuh. Menjadi ahli Alkitab dengan tua, dengan kuasa Roh Kudus, disitulah pasti itu memancarkan Injil Kristus di mana-mana itu. Ada teman Pak Parli. Ini tadi pertanyaannya sebagai mahasiswa teologi, bagaimana saudara-saudari bisa ikut memperluas misi gitu. Iya, betul Iya. Pak. Oh, ya untuk itu saya minta kepada saudara-saudari sebagai mahasiswa teologi, yang pertama tadi Pak Kim bilang berbicara bahwa harus menjadi ahli. Tetapi untuk ikut misi setelah lulus STT Salem, kalian bisa menjadi alumni, terus sebagai alumni mengutus calon mahasiswa Salem. Oh, benar. Kaderisasi ya Pak. Ya. Ini sangat penting karena Pak Kim dan saya sedang di sini untuk apa? Untuk misi. Caranya bagaimana? Ya. Membangun calon hamba Tuhan. Mencetakkan hamba-hamba Tuhan, Ya. membentuk hamba-hamba Tuhan. Membentuk hamba-hamba Tuhan. Jadi ini yang sangat efektif untuk misi. Jadi setelah lulus STT Salem, tolong kirim mengutus calon mahasiswa. Cama-cami gitu. Macam-macam betul. Harus ditengok dari sekarang ya Pak. Ya. Ya. Itu adalah misi. Ya.
Ya, baik. Iya betul, kaderisasi. Jadi misi bukan hanya berbicara tentang pergi, kemudian bukan hanya berbicara tentang ahli, tapi juga berbicara tentang Roh Kudus dan juga kaderisasi. Teman-teman, kita semua perlu memuridkan orang lain untuk melakukan pekerjaan dan tanggung jawab yang sama, yaitu menyebarkan misi Tuhan. Jadi ternyata teman-teman banyak sekali peluang yang bisa kita lihat di zaman sekarang ini. Dengan firman Tuhan juga memberi banyak insight bagi kita tentang misi ya. Tapi sekarang kita mau bergeser ke bagian selanjutnya Pak Kim dan Pak Par tentang tantangan dan juga peluang pelayanan misi lintas budaya. Jadi kan kita sekarang duduk dari berbagai budaya, dari Korea, dari Indonesia. Lebih sempit lagi, yang ada di Salem juga ada mini Indonesia dari berbagai daerah. Nah di bagian ini kita mau melihat bagaimana kita memperluas pandangan global kita dan juga semangat kolaborasi antara bangsa. Jadi bagaimana Pak Kim dan Pak Park dari Korea bisa memberikan semangat bagi kami untuk pelayanan misi lintas budaya, bukan hanya punya mindset tetap ada di sini tapi pelayanan misi keluar juga, begitu Pak, seperti Pak Kim dan juga Pak Park. Nah pertanyaannya buat Pak Kim adalah, menurut Pak Kim, apa yang Indonesia dan Korea bisa saling belajar dalam hal misi dan penginjilan, dan kemudian bagaimana supaya kita bisa membangun kolaborasi lintas negara dalam memperluas misi global dunia. Walaupun masih muda, tapi ini sangat penting supaya generasi muda ini bisa meneruskan jejak dari Pak Kim dan juga Pak Par. Iya, terima kasih. Sebenarnya kita ada banyak peluang-peluang yang bisa kolaborasi untuk permisi Indonesia dan Korea. Sudah itu berjalan di dalam sejarah misi dari misionaris Korea itu. Pelayanan di Indonesia sudah 50 tahun lebih itu. 50 tahun lebih dari misionaris Korea yang melayani di Indonesia. Di situ ada banyak kolaborasi. Salah satu contoh itu ini Sekolah Salem juga sama itu. Dulu Sekolah Salem juga pendirinya Pak Hananiel, orang Indonesia. Waktu itu gereja Eleos Malang ini masih belum menjadi sinode, cuma satu gereja Eleos Malang, dan juga itu di Wagir itu baru itu mendirikan sekolah SMP dan TK untuk penginjilan di situ. Sedangkan membuka di Surabaya maupun di Magetan cuma 2 atau 3 gereja saja itu, seperti itu. Di situ ada datang seorang misionaris dari Korea, dia dari KPM. Ini kolaborasi. Apa yang kita perlu melakukan? Jadi yang perlunya membangun SDM. Perlunya SDM. Kalau tidak ada itu yang hamba Tuhan, tidak bisa itu merintis gereja. Ayo kita kerjasama untuk mulai sekolah Alkitab. Ini bisa menjadi sekolah Salem sampai sekarang. Ini awalnya seperti itu. Selain STT Salem, ada banyak sekolah-sekolah teologi yang bentuknya seperti itu, kolaborasi dengan misionaris. Awalnya semua itu rata-rata seperti itu di sekolah-sekolah teologi itu. Perkembangannya sedikit yang berbeda, tapi sampai zaman sekarang tetap ada peluang kita kolaborasi dengan Korea dan Indonesia. Juga itu kemarin kebetulan bulan yang lalu saya itu pernah melayani sebagai penerjemah di Komisi Injil Internasional dari Stephen Tong itu. Di situ mengundang hamba-hamba Tuhan. Ini Komisi Injil Internasional. Jadi melalui semacam seminar itu mengundang berpihak hamba-hamba Tuhan secara internasional, bukan hanya Indonesia saja itu, dari beberapa negara juga, pembicaranya juga dari beberapa negara. Ada itu peluang, tinggal apa? Kita mencari informasi. Kemarin sebenarnya di sekolah kita juga ada itu diumumkan, kalau yang mau ikut silakan, terbuka. Makanya dari banyak sinode hamba Tuhan, hampir 4.000 hamba Tuhan ikut di seminar itu. Kalau orang yang mau mencari peluang pasti bisa mendapat. Tapi cuma ini menunggu siapa yang mengangkat saya ini ya. Siapa yang memilih saya ya. Enggak bisa itu. Harus aktif. Aktif mencari. Tuhan Yesus sendiri sudah itu mengajar kepada kita, carilah
mintalah. Dan apa? Ketoklah. Nah, ini prinsipnya itu. Kalau tidak mencari, tidak meminta, tidak pernah ketok, nggak ada itu, tangan hampa itu. Makanya kita harus aktif mencari itu kesempatan itu. Ini ada banyak peluang-peluang, tapi perlu hati-hati. Di dalam kelihatannya peluang yang wah ini kesempatan istimewa, ternyata ini aliran-aliran bidat. Ya, Pak. Banyak ya sekarang Pak. Ada aliran bidat di banyak, Korea. itu yang perlu hati-hati. Jadi kalau ada seperti semacam seminar atau apa, harus nanya kepada senior-senior dan gereja-gereja agar ini verifikasi, ini benar ini yang ajaran yang benar atau tidak. Ini yang salah satu yang kita perlu memperhatikan. Terima kasih. Ini Ada lagi deh, Pak. Ya. Kita sudah berjalan dengan baik untuk kolaborasi misi dengan negara Korea dan Indonesia. Salah satu contohnya adalah kemarin untuk Hari Reformasi. Ya. Pak Pendeta Shin menawarkan kepada STT Salem untuk merintis gereja Indonesia. Ya. Dia mengajak S2-nya di ya, Korea. S2-nya di Korea. Ya. Itu salah satu kesempatan untuk Tapi kolaborasi syaratnya misi. harus bahasa Korea dulu. Aduh. Iya. Angel iki. Sulit. Jadi kita harus mempersiapkan diri sendiri. Ya. Terus ya Bu Desi sedang kuliah di S3 di Korea, itu juga sebuah kolaborasi. Ya. Jadi terus ketika ketemu dari Korea yang pemuda-pemudi tim Korea dari datang ke Indonesia, kita jalan-jalan bersama ke alun-alun. Iya Pak. Alun-alun kayu tangan. Ya, Iya. ya. Waktu itu ngomong tentang apa? Saya kurang tahu karena saya tidak ikut. Tapi mereka orang Korea bilang, katanya mereka mendengar kesaksian mahasiswa Salem. Saya kurang tahu bagaimana mereka paham kesaksiannya, tapi mereka sangat Tersentuh. ya, tersentuh dan mereka sangat bersemangat untuk melayani di dalam gereja seperti mahasiswa Salem yang melayani. Ya, gitu. Jadi banyak ya peluang sebenarnya Pak, yang penting Iya, kita mau betul. mengembangkan diri. Semangat teman-teman, mengembangkan diri supaya nanti mungkin teman-teman yang mau cari peluang bisa datang langsung ke Pak Kim sama Pak Park. Bisa Pak? Bisa. Oke. Bisa. Jadi yang merasa sudah belajar, sudah mampu, bisa tanya Pak Kim, Pak Park ada info locker gitu kan. Bisa kok bisa collab, bisa kerjasama untuk, tapi ingat untuk kemuliaan Tuhan ya, bukan untuk diri sendiri. Iya. Next Pak, ini yang bagian paling terakhir adalah kita tahu bahwa Pak Park sama Pak Kim ini selama di Indonesia tidak diam-diam saja di STT Salem. Pak Kim saya lihat sering ke Tengger ya Milsonnya. Ya. Ke Tengger, Pak Park juga begitu. Iya. Ke Sulawesi. Di akhir-akhir ini saya lihat ajarin Kak siapa Jerry? Pacarmu siapa Je? Kak Septin sama Kak Ian bahasa Korea ya Pak. Nah, di situ pasti ada sasaran, ada tujuan yang sehingga Pak Kim sama Pak Park melakukan itu di daerah Tengger. Iya. Tentunya untuk misi. Nah, yang saya mau tanyakan adalah apakah ada pengalaman pribadi Pak Kim sama Pak Park yang menarik atau kesaksian yang menarik selama bermisi di Tengger, selama Pak Kim dan Pak Park melakukan inovasi untuk misi-misi ini? Bisa dibagikan, di-sharingkan supaya jadi penguatan buat teman-teman di sini. Saya akan menjelaskan itu. Memang ladang misi. Kalau ladang misi itu bukan yang tempatnya sudah banyak orang percaya. Ladang misi artinya jarang ada orang percaya. Ada itu banyak, itu tempat-tempat dan situasinya berbeda itu. Ada agama yang begitu ekstrim, juga ada agama yang bisa mereka itu toleransi, juga ada itu agama yang begitu terbuka, yang seperti itu, macam-macam keadaannya. Ladang misi itu di mana ladang misinya? Itu yang pertama itu yang jarang ada orang percaya. Kemudian ada lagi itu walaupun ada orang percaya, tapi tidak ada lagi semangat untuk daya untuk menggerakkan itu amanat agung. Ini dua bagian itu.
Sebagai misionaris, saya sendiri ya memang misionaris yang lain itu lain, beda itu. Tapi saya sebagai misionaris memang tugas utamanya di Salem. Tapi Salem ini buat apa? Dari sini membuat hamba-hamba Tuhan untuk mengutus di daerah-daerah lalu lintas budaya. Jadi ini cross culture. Jadi lalu lintas budaya ini tugas lalu lintas budaya ini namanya misi itu. Injil, menyampaikan Injil pada cross culture. Ini adalah misi. Di Indonesia ada banyak suku-suku, daerah-daerah yang terpencil. Jadi misalnya orang Nias tinggal di Jawa, pelayanan orang Jawa, ini namanya misionaris ini. Karena dia melayani lalu lintas budaya ini. Kalau orang Nias tetap tinggal di Nias, ini namanya penginjilan, pelayanan dengan penginjil. Tapi misalnya orang Nias sudah pindah di Jawa, melayani orang Jawa, ini yang bisa mengatakan ini sekarang dia misi gitu, misi. Ada banyak bagian itu. Apalagi khusus untuk suku Tengger ini, suku agama Hindu. Mereka susah, mereka itu memang ciri-cirinya, karakteristik itu mereka itu toleransi, agama toleransi sepertinya itu. Tapi begitu kuat tradisi mereka, apalagi di bawahnya agama Hindu. Di antara jemaat pun mereka itu kalau sudah dekat-dekat hari raya Hindu nggak datang ke gereja, Ikut ke perayaan. ikut ke perayaan di pur itu. Mereka duduk-duduk di pur dan acaranya agama Hindu itu. Di jemaat pun begitu. Apalagi itu jarang ada orang percaya. Makanya waktu saya itu diutus dari Korea, salah satu saya itu yang merasa bebannya di sana perlu penginjilan. Jadi di situ ada salah satu alumni kita, dulunya sebelum menjadi alumni dia orang awam. Pernah itu guru di sana, guru SMP, menawarkan dia itu, ayo gimana mau menjadi hamba Tuhan. Awalnya dia tidak mau, tapi ada panggilan Tuhan. Jadi saya suruh kuliah di Salem. Kalau mau melayani Tuhan, harus itu lebih baiknya belajar Alkitab dulu. Jadi dia bersedia selama waktu itu 5 tahun kuliah. Mulai dari kuliah tingkat 1 dia sudah pelayanan weekend di Tengger. Awalnya tidak ada jemaat, tapi makin lama makin bisa ada persekutuan. Lalu itu beberapa hampir 10 tahun kemudian bisa membangun gedung gereja sendiri. Biasa. Ini yang salah satu puncaknya. Juga ada jemaat yang bertobat, dia dari ini seorang dukun, dia itu bertobat. Karena bertobatnya kenapa? Karena dia kena kanker. Dia itu meminta doa kepada kami. Kebetulan waktu itu dari tim medis dari gereja Changon Hambit yang kita sudah MOU dengan gereja itu tahun ini setiap tahun mereka ada pelayanan medis. Pengaruhnya begitu besar itu, tampangnya besar pada daerah-daerah di situ. Mereka itu hatinya terbuka. Makanya waktu adakan itu pembangunan gereja, sebenarnya ini tidak mungkin terjadi, tapi diizinkan dari desa itu membangun gereja, lalu bisa beribadah. Juga itu dari ini gereja Changon Hambit, mereka itu mempunyai semangat untuk suku Tengger. Mereka tidak berhenti. Sepertinya ini percuma. Setiap tahun begitu banyak keuangan habis untuk pelayanan medis dan pelayanan sekolah. Rasanya itu percuma. Kenapa? Jarang ada bertobat. Bahkan tidak merasa ada orang bertobat. Tapi satu saat seorang dukun ini bertobat. Setelah dia meninggal, istrinya itu bertobat. Dia datang sendiri ke gereja.
dia ikut ibadah, lalu dia dibaptis. Ini menjadi jemaat yang baru di gereja Mororejo itu. Satu jiwa berharga di mata Tuhan. Amin. Amin. Untuk mengambil satu jiwa, begitu banyak orang, begitu banyak itu yang uang yang habiskan untuk pelayanan di situ. Maka di situ kami bisa belajar ketika kita tidak berjemu-jemu, tetap setia melayani, pasti Tuhan akan membawa hasil yang indah. Amin. Setuju. Pada waktunya gitu, waktunya ini. Maka saya itu banyak belajar itu. Bukan yang tadi yang Bapak bilang, bukanlah yang penting jumlah berapa banyak, itu bukan. Satu jiwa berharga di mata Tuhan. Itu. Thank you Pak Ya, Kim ya. sharing-sharingnya. Ada dari Pak Ya. Par mungkin Ya. selama beberapa tahun? Hmm. mungkin sudah cukup. Tapi di dalam pelayanan misi untuk suku Tengger, saya memikirkan yang paling paling penting atau ya hamba Tuhan itu paling penting. Peranan hamba Tuhan. Ya. Peranan hamba Tuhan itu paling penting. Jadi saya berharap mahasiswa Salem juga bisa menjadi hamba Tuhan yang seperti ya yang Hamba Tuhan yang baik, melayani di melayani suku di Tengger suku ya. Tengger. gitu. Siap. Oke. Sekarang alumni kita sedang tetap itu melayani. Siap. Terima kasih Pak Kim dan Pak Par, kita tepuk tangan untuk kedua panelis kita. Materi kita, pertanyaan-pertanyaan kita selesai. Sekarang saya mau lempar waktu selanjutnya ke Pak Ketua BEM. Oke, terima kasih untuk materi yang telah dipaparkan oleh pemateri kita, dan juga kita sudah melihat tadi strategi misi dan juga sangat baiknya kolaborasi antara Indonesia dan juga Korea, dan juga terakhir bercerita tentang pengalaman misi di Tengger. Sekarang mungkin ada pertanyaan dari teman-teman mengenai misi, seputar misi, kami persilahkan mungkin dimulai dari tingkat 4 dulu jika ada. Atau kalau ada yang sudah siap dengan Ya, pertanyaan, yang mau sudah siap dipersilakan. pengen dengar jawaban dari teman-teman panelis, disilakan. Oke. Ya, Dari silakan. Kak Ada, Sistus, boleh maju ke depan. boleh maju ke depan. Iya. Gak perlu perkenalkan nama ya, Kak Sistus langsung. Iya. Langsung bertanya. Baik, yang menjadi pertanyaan saya di bagian Matius pasal 28 tadi ayat 19 yang 20, bagi saya di situ terdapat hakikat Allah yang mengutus, yaitu missio Dei, dan juga tujuannya itu bukan hanya menghadirkan kerajaan Allah, tetapi juga pemulihan bagi umat manusia. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana misi dapat menjawab kebutuhan manusia modern yang sering lebih haus akan makna daripada doktrin. Itu saja. Daripada apa? Daripada doktrin. Doktrin. Makna Ya, daripada ya, ya. Sekarang masalahnya begini, orang-orang sekarang tidak suka-suka yang berat-berat. Kalau bicara doktrin, semua telinganya tertutup. Doktrin ini begini, semua itu telinganya tertutup itu. Karena sudah mereka itu dikendalikan oleh kesenangan dunia. Itu yang masalah besar itu. Bahkan susah untuk dengar itu yang makanan yang keras. Enggak senang itu makanan keras itu. Lebih baiknya itu ketawa-ketawa dan juga itu yang ringan-ringan dan penghibur itu. Itu penghiburan. Jadi ini salah satu ini memang pergumulan dan kesulitan zaman sekarang itu. Maka semua itu orang hampir sama itu. Jadi kita perlu gimana ya membuat sebuah strategi. Kalian yang sudah itu belajar dari Pak Peri ya, itu untuk homiletika. Pendahuluan homiletika caranya bagaimana? Pasti ada pendahuluannya di situ untuk pendekatan
pendekatan. Cara pendekatan. Kalau pendekatan ini, approach itu yang sangat bagus, menarik, makanan keras ini bisa makan. Kalau pendekatannya ini gagal, makanan yang halus pun nggak mau makan. Jadi sangat penting itu, pendekatan itu. Jadi zaman sekarang ada banyak cara-cara pendekatan kita menggunakan agar mereka bisa makanan yang ini keras pun bisa senang makan gitu, senang makan. Ini yang perlu membuat seperti itu. Jadi kita perlu mengembangkan strategi dan cara untuk pendekatan. Ini memang tugas masing-masing. Juga itu ini kemampuan orang masing-masing beda itu. Tapi bisa belajar dari orang-orang yang pintar memakai pendekatan. Belajar dari khotbah-khotbah atau penginjil-penginjil yang bisa memakai pendekatan yang hebat itu. Kita juga bisa meniru mereka. Ini sangat penting itu, penting. Betul. Misalnya mau menyampaikan Injil langsung itu cerita dengan Yesus, mereka nggak mau. Cerita dengan yang lain, seperti gitu ya, pendekatannya bagaimana? Itu memperkenalkan diri, kemudian cara mereka ini, metode mereka seringkali begini. Seandainya malam ini Papa yang meninggal, apakah bisa yakin masuk di surga atau tidak gitu? Ini seperti itu. Ini memang itu salah satu pendekatan mereka selalu seperti. Tapi manusia pasti ada sebuah pergumulan yang besar itu, ini kematian. Kalau bicara dengan kematian semua orang jadi serius itu. Ini salah satu seperti pendekatan itu yang bisa kita menggunakan. Setuju, Pak. Memang pendekatan itu penting. Karena ini sebenarnya masalah umum sih Pak Kim. Bukan hanya dihadapi oleh jemaat yang tidak siap terima makanan keras. Tapi hamba Tuhan pun seringkali nggak mau masak makanan yang bagus gitu loh. Itu juga. Lebih senang sampaikan makna daripada gali secara dalam isi Alkitab dan sampaikan doktrin yang benar. Luar biasa, terima kasih Pak Sistus buat pertanyaan yang membuka mindset yang lain. Mungkin ada dari teman-teman yang lain, disilakan. Oke, silakan langsung. Gak apa-apa, langsung yang sudah punya, Yang sudah boleh punya bisa ditanyakan. langsung. Ya, silakan. Kak Debbie silakan. Cek. Jadi kok. Ya. Baik, di sini saya mau bertanya tentang ini, Pak. Masalah pertama di Indonesia itu kan di dalam memberitakan Injil itu, Pak, yaitu adalah takut. Nah, saya tidak tahu gimana juga di Korea, apakah sama dengan Indonesia. Takut maksudnya dalam arti di sini takut dikatakan bahwa mengkristenisasi kan orang seperti itu. Nah, yang saya mau tanyakan di sini, Pak, apa pesan Bapak, Pak Kim dan Pak Pak dalam agar mereka tidak takut melayani, agar anak muda itu tidak takut melayani di dalam bagian misi ini, dan juga tetap juga bijak dalam menghadapi stigma kristenisasi ini. Ya, Jadi mungkin gimana itu pertanyaan. motivasi dari Pak Kim sama Pak Par untuk anak-anak muda yang takut terkait dengan kristenisasi istilah ini? Karena memang Indonesia kan banyak agamanya. 기독, Terima kasih Dep. 그러니까 이제 기독교화시키려고, 교화를 시키려고 하는 그게 이제 법적으로 문제가 있잖아. 이제 그걸 어떻게 이제 우리가 해결할 수 있을지, 그걸 뛰어넘어서 되게 복음을 전할 수 있을지. Bukan jawabannya ini ya teman-teman. Masih kasih tahu pertanyaan ke Pak Par. Jadi jangan khawatir. Setelah ini Pak Par jawab. Bapak? Mungkin untuk ya karena di dalam ya budaya Indonesia atau aturan Indonesia tidak bisa menyampaikan Injil secara langsung ya. Undang-undang Ya, itu. jadi ini jawaban yang mungkin tradisional. Mungkin kita bisa memberi teladan atau Hidup. contoh ya, hidup seperti Yesus
Itu yang sangat paling penting dan saya kira ini paling efektif. Gitu ya. Ya ini cara. Jadi daripada bicara lebih baiknya itu memberi teladan hidup untuk mereka. Ini kehidupan orang Kristen. Itu yang salah satu mungkin bisa cara untuk memberitakan Injil kepada mereka itu. Saya juga sangat setuju yang ini. Kemarin saya mendengar khotbah Pak Pri, ya, beliau juga membangun hubungan intim dengan di tetangga Pak Pri. Walaupun mereka orang Muslim, tapi Pak Pri membangun hubungan dengan baik. Tapi kita tidak tahu kapan mereka bertobat atau ya mereka ikut ibadah. Tapi itu yang paling penting untuk menampilkan kebaikan seperti Yesus. Itu. Jadi kita nggak perlu takut Kak Debbie, mulai saja dari tindakan kita sehari-hari. Iya, Kemudian betul. kalau dapat kesempatan, pasti kita bisa menyampaikan Injil dengan efektif kepada target kita tanpa takut Iya, kristenisasi. iya, Yang penting jangan langsung spontan, kamu terima Yesus atau tidak, Iya. pasti kita dibunuh itu. Iya, Tapi dengan betul. cara hidup kita terlebih dahulu, Betul. kemudian kalau sudah dapat kesempatan untuk bersaksi, kita bersaksi. Terus saya mau menambahkan satu hal lagi, mungkin melalui YouTube atau melalui media sosial bisa jadi seorang Muslim atau yang memiliki agama yang lain bisa datang ke gereja, tapi kita harus bersiap untuk menerima mereka. Menyambung mereka. menyambung. Menyambung mereka. Ya, menyambung mereka. Ya, itu. Ya. Oh, dia orang Muslim, saya takut. Oh, saya tidak mau berbicara dengan dia. Ya, oh, Milson, ayo silakan. Ya, tidak boleh seperti itu ya. Memang itu kondisi di Indonesia karena ada undang-undang untuk dilarang itu yang kristianisasikan pada orang lain, agama yang lain gitu ya. Jadi salah satu strateginya dengan membangun hubungan yang baik dengan tetangga. Apalagi itu contoh saya itu. Papa saya dan mama saya agamanya agama yang lain. Saya sendiri yang paling pertama saya percaya pada Tuhan Yesus di dalam keluarga saya. Salah satu pergumulan untuk menginjili orang tua saya, agama Konghucu, agama Buddha, caranya bagaimana? Bukan hanya sekedar mulut percaya pada Yesus, Bu. Enggak bisa itu. Dengan apa? Dengan cara hidup. Kita harus menampilkan Yesus kepada mereka dengan cara hidupnya. Itu sangat penting bagi orang-orang yang dekat. Kalau mereka melihat cara hidup saya dan juga itu perlakuan saya itu mereka, wah, dia benar-benar itu pengikut Yesus. Benar dia, hidupnya sangat benar dan baik. Aku juga mau mengikut dia. Lalu bisa ikut ke gereja. Ini. Makanya itu kehidupan kita ini bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain, juga bisa menjadi batu penolong bagi mereka itu. Tergantung pada kehidupan kita dan karakter kita juga itu. Kalau karakternya kasar, dan keras, dan kurang sopan, wah itu susah, hancur semua. Hancur semua. Sebagai hamba Tuhan juga sama itu. Oh pintar, tapi itu karakternya jelek, hancur semua, tidak ada apa-apa. Makanya itu yang salah satu yang poin yang penting gitu. Ya. Ya. Mungkin kalau Kak Debbie mau gali lebih dalam, bisa private meeting dengan Pak Kim dan Pak Par di ruangan baru. Sekalian resmikan ruangan baru. Oke, kita masih punya waktu, kami masih kasih kesempatan buat 2 orang lagi yang mau bertanya ke panelis. Silakan langsung angkat tangan, hap 1, 2, 3, Solvi. Solvi. Yang kedua bisa langsung, biar nanti setelah Solvi dijawab, Sius. Oke, nanti Kak Fani kalau masih ada waktu kita kasih kesempatan ke Kak Fani ya. Solvi duluan. Ya. Oke, Solvi. Sini aja dekat. Shalom semuanya. Shalom. Nah, pertanyaan saya di sini, bagaimana strategi misi dalam gereja untuk menjadikan para anggota gereja atau jemaat mulai dari anak-anak
sampai orang tua untuk ikut terlibat dalam melaksanakan atau melakukan suatu misi baik dalam gereja maupun di luar gereja. Iya, terima kasih. Pak Kim atau Pak Park yang mau jawab duluan ya? Jangan yang terlalu berpikir yang besar-besar gitu. Yang pentingnya kita belajar Alkitab. Dasarnya Alkitab. Kalau orang yang mengasihi Alkitab, mengasihi firman Tuhan, otomatis dia memancarkan Injil kepada orang lain. Ini bisa menjadi dasar. Sedangkan gereja-gereja sendiri harus ada program misi untuk jemaat. Kalau gembala sidang yang sudah mempunyai ini paradigmnya untuk misi, mereka pasti mengadakan program misi itu. Misalnya ada kotak misi, mulai dari kotak misi ini persembahan misi, kemudian ada yang ceramah misi, ibadah misi, seperti itu, mengundang orang-orang yang kuat untuk strategi misi. Mereka juga ada itu semacam ini pelajaran misi dan pelajaran penginjilan, seperti itu. Ada banyak lembaga-lembaga yang bisa membantu kita. Kemarin sekolah kita juga MOU dengan LPMI. Ini kalau lembaga LPMI ini kuat untuk apa? Penginjilan untuk pemuda-pemudi. Banyak itu yang hasilnya dari mereka itu. Bahkan mereka itu memakai media sosial itu juga itu. Mereka itu sekarang perkembangannya luar biasa. Selain lembaga demikian, ada banyak lembaga-lembaga yang kita bisa menggunakan untuk mengadakan semacam program gereja. Ini tergantung pada pemimpin gereja. Pemimpin gereja selalu berpikir, wah doktrin, nanti jemaahnya hilang semua. Hilang semua. Pemuda-pemudi yang nggak ada lagi nanti itu. Makanya itu yang memikirkan itu tergantung pada pemimpin. Makanya peranan seorang hamba Tuhan dan pemimpin ini sangat penting. Harus terbuka wawasannya. Juga harus belajar. Sekarang ini dunia ini sekarang bagaimana perubahannya, kemudian gerakan misinya sekarang bagaimana gereja kita ini sekarang dengan sesuai dengan keadaan gereja kita, cocoknya program apa, harus memikirkan. Kemudian mengadakan program, menjalankan mulai dari sekolah minggu juga bisa itu. Anak-anak sekolah minggu juga belajar tentang misi, mulai dari persembahan misi, kemudian juga itu penginjilan untuk teman-teman yang akrab, kemudian bahkan anak-anak sekolah minggu mereka bisa mengadakan KKR misi. Mereka berkomitmen, aku mau menjadi hamba Tuhan, aku mau menjadi misioner. Ini juga itu bisa. Tergantung pada pemimpin. Makanya sekarang kalian yang sudah mengikuti hari ini talk show ini, kita sudah belajar ya. Jangan apa namanya itu mencari alasan saya tidak pernah dengar Pak gitu. Jangan itu. Karena sudah dengar ya. Makanya ini tanggung jawab. Nanti menjadi pemimpin harus memikirkan hal itu. Ada dari Pak Park? Apakah ada gereja yang tidak permisi? Ada. Ada. Bahaya. Ada banyak. Tadi ketika saya mendengar pertanyaan itu ya langsung ada. Saya kaget. Menurut saya gereja yang tidak permisi tidak boleh disebut gereja. Ini. Jikalau sepertinya terlalu ekstrim, bukannya? Karena apa namanya? Gereja harus ibadah dan pendidik, mengajar, terus ada persekutuan, pelayanan, terus harus ada misi, penginjilan dan misi. Inilah gereja. Jadi jikalau gereja yang sehat harus permisi. Jadi jika kalian nanti menjadi pemimpin harus mengajarkan tentang misi. Iya, betul. Ini prinsip gereja, dasar gereja. Kalau gereja nggak ada kegiatan untuk misi, ibaratnya pincang sebelah ya Pak. Iya. Jadi jalannya betul. Mengkal gitu. Seperti orang kena sakit bahkan itu. tidak ada masa depan.
Tidak ada masa depan. Tidak ada masa depan. Kalau tidak ada penginjilan, tidak ada misi, siapa datang ke gereja? Nunggu-nunggu, ayo datang ke gereja. Siapa yang mau datang? Kalau kita tidak itu mencari itu. Ini maka salah satu tanggung jawab setiap jemaat, setiap pemimpin gereja itu salah satu tujuan gereja itu adalah penginjilan dan misi ini yang begitu jelas itu. Siapa saja percaya pada Tuhan Yesus wajib melakukan amanat agung gitu. Amin. Itu tugas tanggung jawab kita semua. Baiklah, selanjutnya kami Con. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan Dari Pertanyaan Kasius tadi dan Kasius. terakhir Kavani. Ya, silakan. Hari ini talk show-nya larut malam gitu ya? Ya. Sedikit, Pak. Ya, enggak usah tidur ya, larut malam. Saya mau bertanya tadi, kalau jawaban Pak Kim untuk Solpi tadi ini memikirkan yang kecil begitu ya. Saya mau bertanya hal yang besar begitu Pak. Haleluya. Di Korea kan memang kita tahu sekarang Korea kan mendominasi nomor 2 begitu ya, yang mengutus misionaris ke seluruh dunia. Nah, dengan negara yang sudah kaya begitu ya, tetapi kan sumber daya alamnya masih kecil lah, masih banyak Indonesia dari Korea. Nah, dalam hal ini tentu banyak goyahnya juga ya di sektor ekonomi Korea. Nah, dalam hal ini misalnya ya, waktu negara goncang seperti ini kan tentu merembet juga ke masyarakat termasuk gereja. Nah, dalam hal ini bagaimana Pak Kim melihat mengatasi hal ini misalnya ya. Nah, sehingga mungkin ini yang membuat orang-orang Indonesia ini takut untuk pergi keluar dan mengutus orang-orang untuk keluar negeri bermisi. Nah, memang ada beberapa juga orang-orang Indonesia yang sudah pergi. Nah, begitu Pak. Intinya masalah finansial atau keuangan, Ya. kesanggupan gereja untuk Gitu itu. ya, kesanggupan gitu. Kalau mau mengutus seorang misionaris, gereja harus sanggup. Tapi bukan hanya satu gereja. Kalau ini sedikit mungkin pengertiannya sedikit berbeda. Kalau saya sebagai misionaris diutus dari sinode kami KPM, di bawah sinode kami Kosin ada ini departemen misi, ini namanya KPM. Cuma itu KPM ini sebuah lembaga untuk mencari calon misionaris dan melatih, kemudian mengutus, dan mereka itu hanya memelihara keuangan misionaris. Kenapa itu ada memelihara keuangan? Misalnya ada satu gereja yang mendukung full satu misionaris untuk mengutus di luar negeri. Kalau satu gereja ini awalnya itu financial, wah sanggup, tapi satu saat gereja ini terjadi masalah, tidak ada yang uang gereja untuk supplier untuk hamba Tuhan ini, bisa-bisa terjadi. Maka sistem kami ini dari KPM tidak hanya gereja, satu gereja saja itu. Memang ada gereja yang utama untuk mengutus untuk misionaris, tapi selain satu gereja ada banyak gereja-gereja yang lain sponsori satu orang misionaris. Jadi karena kalau misalnya contoh saya, hampir 20 gereja mendukung saya, bukan hanya satu gereja. Kalau satu gereja saja itu mendukung, wah saya sudah itu tidak bisa tinggal di Indonesia, harus pulang ke Korea. Satu gereja bermasalah, mereka tidak bisa mendukung, tapi gereja-gereja yang lain masih tetap ada, mereka bisa mendukung. Tapi keuangannya saya sendiri tidak mengaturkan. Dari KPM itu mengaturkan sesuai dengan peraturan keuangan. Walaupun ada banyak sponsor, saya tidak bisa mendapat banyak uang, tidak bisa itu. Dari KPM mengaturkan gaji berapa, ini sesuai dengan peraturan. Untuk uang pelayanan berapa, seperti itu sistemnya demikian itu. Maka harus ada sebuah naungan atau lembaga untuk
ini untuk Mengutus mission board gitu. Harus ada mission board. Dari situ semua bisa diaturkan. Jadi secara masalah administrasi dari mission board itu sangat penting, sangat penting. Bukan hanya sekedar dari gereja mengutus misionaris. Ada banyak keterbatasan dan bahayanya dan juga ada kesulitan. Kalau satu gereja mau mengutus satu misionaris, nah, itu memang salah satu tantangan itu. Harus ada kerjasama ya. Iya. Jadi kalau ada masalah ekonomi di satu negara kemudian berpengaruh ke gereja, ada gereja yang lain jadi bisa siap topang gitu. Iya. Jadi kalau Sius mau diutus mau bermisi, kasih tahu ke gereja harus siap untuk menopang juga pekerjaan Tuhan. Oke, terima kasih teman-teman sudah memberikan pertanyaan. Mungkin tadi masih ada 2 pertanyaan lagi. Yang terakhir aja itu. Terakhir dari Yang terakhir ya. Ya, terakhir. Silakan. Nanti yang lain bisa private meeting dengan Pak Kim sama Pak Par di kantor baru. Iya, boleh nanti dikirim pertanyaan ke saya, nanti saya teruskan. Iya, oke, Pertanyaan baik. ke Pak Kim. Situ nggak apa-apa. Di mana saja boleh kok. Baik, terima kasih untuk kesempatan. Pertanyaan saya sederhana. Tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana kita memuridkan remaja, membuat program-program yang bisa menjangkau mereka, lalu kita follow up, ya kan? Tapi masalah yang saya hadapi ketika saya memfollow up mereka, mereka lari. Mereka ketika saya ajak untuk mereka bisa gabung dalam persekutuan remaja atau persekutuan pemuda, mereka pergi gitu. Jadi pertanyaan saya, bagaimana kita bisa menjangkau mereka supaya mereka bisa hadir dalam kebaktian, kemudian mereka bisa kita muridkan menjadi murid Kristus yang sejati. Iya. Terima kasih. Makasih Kak Fani, silakan. Mungkin ya memang mereka tidak mau ikut apa follow maupun ya apa saja. Tapi dari pengalaman saya terus coba lagi. Iya, Ya. itu. Saya tidak bisa terhitung berapa banyak aku ditolak atau diejek atau Iya. ya. Tapi sebagai hamba Tuhan atau ya apa kalau apa dia tidak mau, coba lagi ajang lagi ya, atau membuat kesempatan untuk mengundang dia. Jadi misalnya ada camp pemuda atau camp remaja atau seperti sports day ya, ayo ikut ini lagi saja ya. Jangan kita tidak memaksakan ikut ibadah, cuma bermain saja supaya dia ikut dan membangun hubungan. Ya, lebih fokuskan pada membangun hubungan dulu. Terus yang sudah percaya pada Yesus, yang sudah jemaat yang melarikan diri dari ibadah Gereja, ya. ya gerejanya, kita hubungi kepada orang tuanya. Anak ini Milson hari ini enggak ikut sekolah minggu, gimana Bu? Ya, harus melaporkan hubungi bersama dengan orang tuanya. Dan karena di gereja, di dalam gereja pasti ada keluarganya. Jadi harus kita melaporkan pada orang tuanya. Bukan hanya di pihak remajanya aja ya Kak Fani, Iya. tapi Jangan kerjasama dengan orang takut tua. jangan takut ditolak. Ya. Terus berdoa. Iya. Tuhan pasti akan mengubah hatinya. Jadi 짧은 기간이 아니라 장기간을 바라는 bukan jangka pendek, jangka panjang. bukan jangka pendek ya, jangka panjang kita nunggu lebih lama. Karena aku hanya melayani dia waktu SMP,
tapi dia bisa bertobat atau bisa lebih semangat waktu SMA, kuliah. Ya, kuliah bisa. Banyak kasus-kasus seperti ini. Iya, betul. Jadi ya, harus semangat. Iya. Jangan jemu-jemu untuk terus Iya. terus dan menerus mengingatkan, mengajak mereka untuk datang kepada Tuhan. Ya, ini di sini firman Tuhan Galatia pasal 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Gitu. Ini pengalaman saya juga gitu. Sebelum saya percaya pada Tuhan Yesus, saya seringkali larikan diri dari teman saya yang mau mengajak saya ke gereja. Tapi hubungannya dekat dengan dia, satu saat dia mengundang saya ke gereja, saya menolak. Kemudian minggu ke depan lagi saya menolak, larikan diri. Satu saat hari Minggu dia datang, saya menolak. Saya itu mencari alasan-alasan yang lain. Lalu setelah saya itu menyampaikan alasan saya tidak bisa ikut ke gereja, kemudian saya mau keluar dari rumah, saya kaget. Kenapa kaget? Teman saya tetap berdiri di pintu rumah saya. Sedangkan dia itu yang menumpang tangan di dindingnya rumah saya, lalu dia sedang berdoa. Waktu itu saya terharu. Wah, dia orang ini begitu memperhatikan saya dan makanya saya itu sejak itu saya ikut ke gereja. Saya itu dulu saya orang nakal gitu, nggak mau ke gereja, juga itu nggak mau percaya pada Tuhan Yesus. Saya menganggap sendiri orang percaya itu orang gila gitu. Wah, mereka itu menangis, nyanyi, berdoa, pagi-pagi berdoa. Wah, sepertinya suara-suara itu hantu gitu. Wah, Tuhan. Makanya saya nggak senang, nggak suka itu. Tapi karena ini tadi yang seperti firman Tuhan, teman saya dia tidak jemu-jemu berbuat baik. Makanya dia itu menghasilkan saya. Ini luar biasa. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Iya. Pak Kim. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bertanya. Tepuk tangan buat kita semua. Silakan Tarmis. Mungkin nanti ada teman-teman yang ingin bertanya lagi, mungkin nanti bisa dikirim pertanyaan ke saya, nanti akan saya tanyakan dan akan saya share di grup mahasiswa jawaban dari Pak Kim dan juga Pak Park. Sekarang kita akan masuk ke dalam penutup, mungkin ada statement close. Statement penutup, closing statement dari Pak Kim dan Pak Park buat rekan-rekan sekalian. Ini saya mau itu memberikan sebuah statement, itu adalah peganglah Alkitab dan pergilah terus menerus itu. Ini peganglah Alkitab dan pergilah bersama dengan Yesus terus. Itu. Terus ya teman-teman. Dari Pak Park. Dari saya, misi adalah bukan hanya dilaksanakan di ladang misi, tetapi kehidupan sehari-hari kita. Jadi ya, saya berharap kalian menjadi pekerja yang setia dalam hal-hal yang kecil. Terima kasih terima Pak kasih. Park. Tetap setia, menjadi pekerja Tuhan yang setia walaupun ladangnya kecil. Jadi jangan harap ladang yang besar-besar, kalau yang kecil aja nggak bisa urus ya Pak Park ya. Terima kasih Pak Kim dan Pak Park. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.